Selamat datang di Kita Film. Video kali ini adalah alur cerita film thriller 2025 yang berjudul The Hand That Rocks the Cradle. Cerita dimulai dengan sebuah keluarga yaitu Kathleen dan kedua anaknya yang bernama Emma dan Josie. Seorang pengemudi mobil marah-marah karena kereta bayi Josie meluncur ke jalan dan Kathleen lalu menceritakan kejadian itu kepada suaminya yang bernama Miguel. Dia meminta seharusnya ada tanda berhenti di depan rumah mereka. Kathleen sedang belanja di pasar petani. Dia lalu bertemu dengan salah satu kliennya yang bernama Polly. Sebelumnya, Kathleen yang seorang pengacara membantu Polly mengatasi masalah rumah kontrakannya. Tapi sang pemilik rumah tetap mengusirnya karena Polly tidak mampu membayar uang sewa yang telah dinaikkan. Polly berkata bahwa dia adalah mantan babysitter. Dia lalu melamar pekerjaan untuk mengasuh Josie. Kathleen bercerita kepada Miguel bahwa Polly baru saja mengalami masa sulit dan dia merasa mereka memang membutuhkan seorang pengasuh. Kathleen lalu menelpon seorang perempuan bernama Rosanna untuk mencari informasi tentang Polly. Rosanna lalu bercerita bahwa Polly adalah seorang pengasuh yang baik dan dia juga menganggap Polly sebagai bagian dari keluarga mereka. Setelah mendapatkan informasi dari Rosanna, Kathleen akhirnya menerima Polly menjadi pengasuh Josie. Kathleen kemudian mengajak Polly ke dapur. Dia tidak membeli susu formula karena Josie alergi terhadap gula. Dan selama ini, Kathleen ternyata mengkonsumsi obat depresi setelah dia melahirkan Josie. Hari itu Kathleen akan pergi karena ada beberapa pekerjaan dan dia meninggalkan Josie bersama Polly. Ketika pulang, Kathleen melihat tanda berhenti di depan rumahnya telah rusak dan sebuah mobil yang melaju kencang hampir menabraknya. Polly bekerja mengasuh Josie hanya sampai sore dan sebelum pulang, Kathleen dan Miguel mengajaknya makan malam. Emma menjerit dan marah-marah karena menganggap Kathleen terlalu mengekangnya. Kathleen lalu bercerita kepada Polly bahwa Emma seperti itu sejak dia bayi. Dia akan selalu menjerit ketika Kathleen meletakkannya. Polly sedang mengantar Emma latihan basket. Dia lalu memberi mereka kue meskipun Kathleen pernah melarangnya. Di rumah, Polly sedang bermain dengan Josie dan dia terlihat berusaha menggoda Miguel. Sementara itu, Kathleen sedang memasak di dapur. Miguel akan membantu istrinya memasak dan saat mereka berdua sedang asyik mengobrol, Polly diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam masakan Kathleen. Malamnya, Kathleen dan Miguel mengundang teman mereka untuk makan malam. Mereka adalah Stuart dan kekasihnya Bethany. Polly kemudian meninggalkan mereka untuk menemani Emma dan malamnya Kathleen terbangun dan muntah-muntah. Emma ternyata juga mengalami hal yang sama dan semua orang di rumah itu keracunan termasuk Josie. Di rumah sakit, Kathleen merasa bersalah karena dia telah merusak semuanya. Polly berencana akan pindah dari Los Angeles karena biaya sewa rumah yang sangat mahal, tapi Kathleen meminta agar dia tidak pergi. Setelah pulang dari rumah sakit, Polly akhirnya tinggal di rumah Kathleen. Saat Kathleen dan Miguel sedang pergi, perlakuan Polly terhadap Josie seketika berubah. Dia tidak peduli meskipun Josie menangis. Kathleen menemukan bekas botol susu formula di tempat sampah dan dia lalu pergi untuk menanyakannya kepada Polly. Polly berkata bahwa dia memberi Josie susu formula karena dia tidak mau minum ASI dan dia juga berpura-pura tidak ingat Kathleen pernah berkata bahwa Josie tidak boleh mengkonsumsi gula. Polly yang sedang memotong rambut Emma bercerita bahwa dia memiliki adik perempuan yang bernama Olivia. Kathleen menelpon dokternya yang bernama Leah. Kathleen berkata belakangan ini dia mengalami reaksi aneh terhadap obatnya. Kathleen mulai merasa ada yang aneh dengan Polly, tapi Miguel meminta Kathleen untuk tenang. Dan ternyata Polly diam-diam telah mengganti obat milik Kathleen. Kathleen dan keluarganya sedang melihat pesta kembang api dan sepulang dari sana Kathleen langsung panik karena ada kembang api yang menyala di kamar Emma. Ternyata Polly telah membawa pulang kembang api karena dia berpikir itu akan sangat seru. Kathleen sangat marah dan dia kemudian mengusir Polly. Malamnya Kathleen berpikir bahwa Polly sengaja melakukan itu untuk mencelakai Emma, tapi Miguel berkata bahwa itu hanyalah kecelakaan dan dia khawatir jika apa yang dipikirkan Kathleen ternyata salah. Mendengar itu, Kathleen berubah pikiran dan dia segera pergi menemui Polly yang sedang menginap di sebuah hotel. Kathleen lalu meminta maaf dan meminta Polly kembali ke rumahnya. Kathleen dan Stuart sedang melihat beberapa pekerja yang memasang tanda berhenti. Setelah mendengar cerita Kathleen, Stuart akan membantunya untuk mencari informasi tentang Polly. Stuart kemudian pergi ke kamar Polly, tapi Polly tiba-tiba datang dan dia tidak suka Stuart berada di kamarnya. Setelah berhasil mendapatkan alamat Rosanna, Kathleen lalu segera pergi menemuinya.
Rosanna berkata bahwa Polly sudah lama tidak menjawab panggilannya dan Polly ternyata adalah seorang pecandu narkotika. Mendengar itu, Caitlin marah karena Rosanna telah berbohong dengan berkata bahwa Polly pernah merawat anaknya. Rosanna bercerita bahwa dia kasihan melihat Polly yang tinggal di mobil dan pacarnya juga sering memukulinya. Sebagai seorang terapis, Rosanna berjanji akan membantu Polly agar sembuh, tapi Caitlin tetap merasa marah karena dia menganggap kebohongan Rosanna telah membahayakan anak-anaknya. Stuart berhasil menemukan informasi penting dan dia mengajak Caitlin untuk bertemu. Ternyata, Stuart telah menemukan sebuah artikel berita tentang kebakaran yang merenggut nyawa 3 orang penghuni rumah. Caitlin memberitahu Miguel bahwa Polly sebenarnya tidak pernah bekerja sebagai pengasuh bayi, tapi Miguel tidak mau mendengarnya. Sementara itu, Stuart mengundang Polly datang ke rumahnya untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Polly kemudian melihat artikel berita tentang kebakaran itu dan ternyata korbannya adalah kedua orang tua dan juga adiknya. Stuart juga telah menemukan informasi bahwa nama asli Polly sebenarnya adalah Rebecca. Dia besar di San Bernardino, sama seperti Caitlin yang nama aslinya ternyata adalah Jennifer. Saat kebakaran itu terjadi, Polly masih berusia 7 tahun. Dia lalu berkata bahwa Jennifer telah membunuh orang tua dan juga adik perempuannya. Dan setelah itu, orang tua Jennifer mengganti namanya menjadi Caitlin. Stuart meminta agar Polly tidak membalas dendam kepada Caitlin, tapi Polly tiba-tiba memukulnya. Melihat Stuart akan menelpon polisi, Polly lalu menghajarnya dengan brutal. Bethany menghubungi Caitlin dan memberitahu bahwa Stuart sedang terluka parah. Mendengar itu, Caitlin akan berangkat ke rumah sakit dan menyuruh Miguel menjaga Emma dan Josie. Sesampainya di rumah sakit, Bethany bercerita dia menemukan Stuart dalam kondisi terluka parah dan kerahannya telah hancur. Caitlin lalu bercerita kepada petugas polisi bahwa Stuart saat itu sedang menyelidiki Polly, tapi petugas dan para perawat itu justru pergi, begitu juga dengan Bethany. Caitlin mengemasi barang-barang Polly dan menyuruhnya untuk pergi dari rumahnya. Melihat Polly sedang menggendong Josie, Caitlin lalu menyuruhnya agar menjauhi Josie dan dia kemudian menyerang Polly. Caitlin tidak sengaja memukul Emma dan dia kemudian menangis karena merasa bersalah. Caitlin tidak boleh menemui anak-anaknya karena dia dianggap membahayakan mereka. Saat akan meminum obatnya, Caitlin terkejut karena selama ini obat yang diminumnya ternyata bukanlah obat depresi, tapi narkotika. Caitlin menemui Miguel yang sedang mengantar Emma latihan basket. Saat Miguel pergi mencari kursi, Caitlin meminta maaf kepada Emma. Emma lalu menunjukkan artikel berita tentang kebakaran yang dia temukan di kamar Polly. Emma lalu berkata mungkin Polly berusaha keras menjadi bagian dari keluarga mereka karena dia adalah seorang yatim piatu. Caitlin akhirnya pulang ke rumahnya. Dia lalu bertemu dengan Polly dan Caitlin memanggilnya dengan nama aslinya Rebecca. Sementara itu, Miguel bingung karena Caitlin tidak bisa dihubungi. Merasa ada yang tidak beres, Miguel segera mengajak Emma pulang. Caitlin meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Dulu dia memberitahu sekolah dan juga orang tuanya bahwa ayah Polly telah melecehkannya, tapi mereka tidak ada yang percaya. Malam itu, Polly melihat Caitlin ketakutan dan keluar dari rumahnya yang terbakar. Di usianya yang masih 7 tahun, Polly melihat ayahnya mati terbakar di depannya. Polly marah karena telah kehilangan kedua orang tua dan juga adik perempuannya yang masih bayi. Caitlin lalu berkata bahwa dia tidak berbohong karena Polly sendiri juga sering disakiti oleh ayahnya. Caitlin berkata bahwa setelah kejadian itu dia selalu memikirkan Polly dan berharap mereka berdua bisa menjadi saudari. Polly tiba-tiba memecahkan gelas dan menusuk Caitlin. Mereka berdua lalu berkelahi dan Caitlin mendorong Polly hingga pingsan. Caitlin segera pergi menyelamatkan Josie, sementara Polly sudah mulai sadar. Saat Caitlin akan pergi bersama Josie, Polly tiba-tiba datang dan dia berusaha memecahkan kaca mobil. Melihat pintu garasi yang telah terbuka, Caitlin segera memacu mobilnya dan Polly akhirnya terlempar dan dia tertabrak mobil yang melaju kencang. Caitlin dan Josie berhasil selamat, sementara Polly mati karena terluka parah. Caitlin kemudian menangis melihat mayat Polly, tapi dia terpaksa melakukan itu untuk melindungi keluarganya. Di akhir film diperlihatkan Emma sedang bersama Josie. Dia menceritakan sebuah kisah yang dulu pernah diceritakan oleh Polly dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya.